失礼。あ、ちょっとおい！殿みたいに変なスイッチが。各有。Di sebuah kota di negara Jepang, hiduplah sebuah keluarga besar yang bersituju bersaudara kembar tapi tidak seiras. Lalu cerita akan berfokus pada seorang pemuda bernama Arata yang saat ini sedang bertanya kepada sang adiknya Shion cara untuk mendapatkan pacar di usia muda. Karena setelah menjomblo sejak SMP, membuat Arata mulai merasa bosan dan ingin segera punya seorang pacar yang cantik. Tapi tak lama kemudian, datanglah 5 gadis bernama Oka, Banri, Seiha, Minami, dan Kotono, merupakan saudara Arata yang sangat cantik dan sangat populer. Dan saat mengetahui jika Arata sedang membicarakan wanita, Oka yang kesal segera menyerodoginya untuk menggigit Arata sampai menyerah. Tapi sebagai kakak paling tua, Banri pun mengatakan jika itu adalah hal yang wajar, lagi pula Arata sudah tumbuh besar dan hampir menjadi pria yang matang. Namun Seiha pun lantas membantahnya karena ia merasa jika Arata masih belum pantas untuk mendapatkan pacar ketika masih SMA. Dan setelah berbincang cukup lama di pagi itu, mereka pun segera berangkat sekolah bersama, lalu membuat semua orang di stasiun menjadi terpukau dengan kecantikan mereka. Tapi ketika melihat kelima saudarinya yang dipuji secara berlebihan, membuat Arata menjadi cukup kesal dan berkata jika para pemuda di stasiun tadi tidak merasakan betapa sulitnya mengurus kelima gadis dan menjaga mereka, dimana walaupun terlihat cantik di depan umum, namun kelima saudari Arata dan juga Shion memiliki sifat yang berbeda-beda, membuat mereka sangat sulit untuk dipahami. Tapi di saat yang bersamaan, Arata tak sengaja melihat seorang gadis bernama Rara, yaitu gadis yang sudah Arata sukai sejak pertama kali masuk SMA. Di rumah, Arata yang ingin menghubungi Rara mulai merasa minder dan takut jika Rara akan menolaknya. Pada saat yang sama, datanglah Oka yang ingin mengajak Arata untuk belajar bersama seperti hari-hari biasa. Tapi sialnya, karena Oka memakai pakaian yang minim bahan, membuat Arata menjadi gagal fokus kepada melon adiknya sendiri. Lalu saat mengetahui kabar dari Shion jika Arata sudah memiliki seorang gadis yang ia sukai, membuat Oka menjadi kepo dan ingin membantu Arata. Tapi Arata pun lantas menolaknya karena ia memiliki cara sendiri untuk menghadapi seorang wanita yang ia sukai. Tapi pada suatu sore, Arata yang baru saja pulang dari sekolah menjadi sangat lemas dan kecewa saat melihat Rara yang sedang bertemu dengan seorang pria di hadapannya. Lalu sekembalinya di rumah, Oka pun segera memperingatkan Arata untuk merapikan pakaiannya agar mendapatkan hadiah dari sang ayah. Namun saat turun ke lantai bawah, Oka pun lantas memarahi Nami karena sudah menghilangkan air pot mahal yang ia pinjamkan. Melihat kedua adiknya yang mulai bertengkar karena hal tersebut, Arata yang kesal segera menyuruh mereka untuk damai karena sang ayah akan segera datang. Beberapa saat kemudian, ayah mereka pun datang untuk bersiap merayakan ulang tahun Kotona yang ke-15 tahun. Tapi sebelum melanjutkan acara ulang tahun tersebut, ayah Shinju ini pun memutuskan untuk mengatakan sebuah fakta yang sebenarnya jika selama ini mereka bukanlah saudara kembar tak seiras, di mana mereka hanyalah anak adopsi yang tak memiliki hubungan darah satu sama lain, kecuali Minami dan juga Shion yang masih memiliki hubungan darah. Tapi walaupun begitu, mereka semua tetaplah bukan saudara kandung. Akhirnya setelah mengetahui fakta mengejutkan tersebut, pesta ulang tahun yang awalnya sangat meriah berubah menjadi pesta yang sangat canggung, penuh dengan rasa syok yang sangat mendalam. Setelah acara ulang tahun selesai, mereka pun segera membahasnya untuk menerima sebuah fakta pahit jika selama 16 tahun mereka bukanlah saudara kandung seperti yang dibayangkan. Namun saat Oka tidak setuju dengan waktu penyampaian sang ayah yang terlalu mendadak, Seiha pun lantas membantahnya dan berkata jika ini memang waktu yang sangat pas untuk mengetahui fakta pahit tersebut, karena jika tidak pernah dikatakan, maka akan mendatangkan masalah pada kemudian hari. Tapi saat Oka dan Arata akan galau dengan hal tersebut, Minami dan Banri pun segera mencarikan suasana dan Banri mengatakan bahwa walaupun mereka tak memiliki hubungan darah sekalipun, tapi setelah hidup bersama 16 tahun ini sudah membuat ikatan baru yang lebih dari kata saudara. Dan karena hari sudah semakin larut, mereka pun memutuskan untuk segera tidur. Lalu saat di kamar, Arata pun mulai memikirkan perkataan Banri tadi yang ternyata masih ada benarnya. Dan untuk menenangkan pikirannya, Arata yang kepikiran memutuskan untuk menikmati air panas di malam hari.
ってたのか。めっちゃし。Melihat Arata yang sudah terlanjur masuk, Kotono yang merasa canggung segera menyuruh Arata untuk membersihkan punggungnya seperti yang sudah biasa Arata lakukan sejak kecil. Di lain sisi, Oka yang sedang galau lalu berkata kepada Sion bahwa jika mereka bukanlah saudara kandung, maka itu artinya mereka hanyalah sebatas orang asing yang sudah tinggal selama 16 tahun. Sementara di lain sisi, Arata pun langsung menjadi sangat syok dengan Kotono yang malah nempel dengan Arata. Tapi Sion pun langsung menambahkan bahwa setelah mengetahui jika mereka bukanlah saudara kandung, sangat memungkinkan jika di antara mereka akan menikah satu sama lain karena tumbuh perasaan. Mendengarkan hal tersebut, Oka pun lantas membantahnya dan mengatakan jika pernikahan di antara mereka tidak akan terjadi karena itu sangatlah menjijikan. Namun setelah itu, Sion pun mengatakan suatu hal jika akhir ini Kotono mulai bersikap aneh saat berada di dekat Arata. Dan benar saja saat ini, Kotono ternyata sedang memeluk Arata yang membuat pikiran Arata menjadi travel tak karuan. Dan karena tidak ingin masa depan Kotono hancur, Arata segera menyadarkan Kotono jika Kotono tidak harus menganggap Arata sebagai abangnya dan tidak boleh melakukan hal aneh seperti itu. Tapi walaupun sudah diberikan ceramah oleh Arata, tak membuat perasaan Kotono menghilang sedikit pun. Namun saat Arata ingin kembali ke kamarnya dengan perasaan yang aneh akibat kejadian tadi, ia malah kembali bertemu dengan Seha yang ingin memastikan sesuatu dengan Arata. Lalu saat Arata sedang memikirkan alasan Seha datang di kamarnya, secara mengejutkan, Seha pun langsung mendorong Arata dan membuat pose seakan ingin melakukan skibidi. Oh? これは極秘事項なので。こんなやつだったか。でかく。琴乃のあなたへの気持ちにはうっすら気づいて。まさかこいつも琴乃みたいに変な。 Tapi ketika melihat Arata yang tidak melakukan reaksi apapun, Seha pun langsung mengatakan bahwa beberapa menit yang lalu, ia tak sengaja melihat Arata dan Kotono yang sedang bersama di tempat pemandian. Dan untuk memastikan tidak ada hal aneh yang terjadi di antara mereka, ia pun segera memancing Arata untuk membuktikan apakah Arata tertarik kepada saudarinya sendiri atau tidak. Dan karena Arata tidak menunjukkan pedang yang tegang, Seha pun langsung merasa lega karena Arata ternyata tidak tertarik kepada saudarinya sendiri. Tapi walaupun begitu, Seha pun kembali mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan jika mereka akan tetap menjalin rasa suka satu sama lain setelah tahu jika mereka bukanlah saudara kandung. Karena secara biologis, jika individu yang berbeda tinggal secara bersamaan, sudah dipastikan akan menghasilkan sebuah perasaan atau hormon yang membuat mereka saling suka. Dan jika hal itu sampai terjadi, sudah dipastikan mereka akan saling menikah satu sama lain. Lalu setelah menyampaikan beberapa teori aneh kepada Arata, Seha yang akan pergi segera memperingatkan Arata untuk tetap menjaga jarak dan berhati-hati dengan Kotono. Akhirnya di malam itu, Arata pun harus tidur sambil memikirkan kembali perkataan Seha tersebut. Lalu di pagi hari, Arata yang ingin pergi ke sekolah, malah bertemu dengan Barry dan juga Kotono sedang mencoba seragam perawat yang Barry dapatkan dari kampusnya. Lalu seperti hari-hari biasa, di mana semua orang pun mulai terpesona saat melihat ketiga saudari Arata yang sangat cantik dan populer di sekolah. Di mana hal itu cukup membuat Arata merasa bangga memiliki saudara cantik seperti mereka. Di sore hari, saat Arata sedang memikirkan kejadian dan perkataan Seha semalam, datanglah Minami lalu menyapa Arata yang sedang bengong akibat memikirkan sikap aneh Kotono. Namun baru saja ingin pulang bersama Minami di sore itu, datanglah beberapa penggemar Minami yang ingin menyampaikan dukungan mereka pada Minami. Namun walaupun Minami sangat jago sebagai atlet di sekolah, tapi Minami sangatlah payah dalam pelajaran akademi, di mana Minami malah tak lulus dalam ujian kompetensi sekolah. Oleh karena itu, di sebuah coffee shop yang tenang, Arata yang kesal segera memberikan sebuah pelajaran pada Minami agar Minami bisa lulus pada ujian kompetensi selanjutnya. Tapi pada saat yang bersamaan, Arata pun mulai menyadari sesuatu dari Minami, yaitu Minami sebenarnya adalah gadis yang sangat cantik saat dilihat dari dekat. Hanya saja ketutupan dengan sifat jahil dan juga cerianya. Namun saat Arata dan Minami akan pulang dari kafe, Arata pun malah kembali melihat Rara yang sedang berkencan dengan pemuda dari sekolah lain. Mengetahui jika Arata sedang merasa sedih, dengan kebaikan hatinya, Minami pun mulai mencari topik demi mencarikan suasana mereka. Lalu Minami pun segera memberikan semangat untuk Arata bahwa walaupun Arata tidak mendapatkan pacar yang dia sukai, namun Arata masih memiliki harta yang berharga, yaitu keenam saudaranya. Dan karena telah belajar cukup banyak di hari itu, Minami yang capek pun memutuskan untuk mengajak Arata bermain game saat mereka pulang. Lalu saat kembali ke rumah, Minami pun segera meminta maaf kepada Oka, serta mengembalikan airpod yang
yang sudah berhasil ia temukan kembali. Merasa bahagia akan hal itu, Oka pun segera memberikan air pot itu kepada Minami, lalu mengajak Minami untuk memakan kue tersebut bersama. Tapi nampaknya setelah kejadian dengan Kotono beberapa hari yang lalu, membuat suasana Kotono dan juga Arata menjadi sangat canggung. Melihat hal itu, Seiha pun mengatakan bahwa mungkin saja Kotono yang sudah berusia 15 tahun sedang mengalami fase puber pada umumnya. Tapi saat Arata dan Seiha akan membahas Kotono lebih jauh, datanglah Minami yang ingin mengajak mereka untuk segera berangkat ke sekolah sebelum terlambat. Namun saat berada di sekolah, Oka pun mengatakan bahwa Arata harus berani untuk menyatakan perasaannya pada Rara, tapi hal itu pun cukup membuat Arata menjadi kesal karena kehidupannya tidak sepopuler Oka, di mana hal itu cukup membuat Arata merasa iri karena tidak populer seperti Oka. Lalu pada siang hari, untuk melanjutkan acara ulang tahun Kotono, mereka pun memutuskan untuk pergi ke taman bermain dan mencoba setiap hal yang ada di sana. Dan karena sedang merasa lapar, Banri lantas mengajak Arata untuk mencari makanan bersama. Tapi saat mereka kembali, kelima saudara mereka sudah menghilang entah kemana. Merasa jika itu merupakan kesempatannya, Banri yang sedang gabut memutuskan untuk melakukan kencan bersama Arata, yaitu adiknya yang sangat tampan. Tapi sialnya, karena melon Banri yang terlalu dekat dengan Arata, membuat Arata menjadi gagal fokus dan mulai tersipu malu. Lalu saat berjalan semakin jauh, Arata pun mulai menyadari satu hal, di mana tatapan semua orang yang sangat terpesona dengan kecantikan Banri. Sementara di lain sisi, Sion dan juga para gadis lainnya ternyata mulai merasa khawatir dengan Banri dan Arata yang belum kembali sejak tadi. Tapi Sion pun segera menenangkan mereka, mengatakan jika Arata pasti sedang bersenang-senang dengan Banri saat ini. Kembali dengan Arata dan Banri, di mana saat hari semakin sore, mereka pun mulai membahas tentang persaudaraan mereka, berharap jika tidak ada yang berubah setelah mengetahui fakta jika mereka ternyata bukanlah saudara kandung. Tapi saat mendengarkan kata bijak yang keluar dari mulut Arata, Banri pun langsung mengelus kepala Arata, tak menyangka jika Arata sudah bisa mengatakan hal seperti itu. Namun saat mereka sedang asik berbincang, dari kejauhan, seorang anak kecil tak sengaja menjatuhkan gelas sirup ke arah Banri, tapi berhasil ditangkis oleh Arata. Melihat Arata yang sudah basah kuyup dengan air gula, Banri yang khawatir segera mengajak Arata untuk mencari saudara yang lain sebelum Arata terkena demam akibat basah kuyup. Tapi saat bertemu dengan yang lain, mereka pun mengatakan jika mereka ingin bermain sampai malam agar bisa melihat keindahan taman bermain di malam hari. Dan karena Arata merasa tidak enak untuk membuat mereka kecewa, ia pun harus menahan rasa dingin untuk menikmati keindahan taman bermain di malam hari. Tapi anehnya, saat Arata ingin izin ke toilet untuk sementara, Kotono malah ikut izin seakan ia ingin ikut dengan Arata. Menyadari hal itu, Seiha yang sudah muak pun memutuskan untuk menceritakan hal yang sebenarnya kepada para gadis lainnya, bahwa Kotono telah menaruh perasaan terhadap Arata sejak lama. Tapi karena tidak ingin sembarang menuduh, Seiha pun segera mengajak mereka semua agar mulai memantau setiap pergerakan Kotono untuk membuktikan jika Kotono memang benar suka dengan Arata atau tidak. Namun setelah mendengarkan kabar itu dari Seiha, mereka bertiga pun masih merasa syok, tak menyangka jika Kotono bisa seberani itu untuk suka dengan saudaranya sendiri. Tak lama setelah membuat rencana pengintaian tersebut, datanglah Arata mengajak mereka semua untuk segera pulang. Dan di tengah jalan, Arata pun sedikit merasa lega saat melihat wajah Kotono yang sudah kembali bahagia dan mulai melupakan semua masalah di tempat permandian beberapa hari yang lalu. Dan agar hal seperti itu tidak terulang kembali, Arata pun berjanji pada dirinya sendiri jika ia akan mengajarkan apapun untuk menjadikan mereka bertujuh sebagai keluarga dan saudara yang sangat rukun. Saat Arata tak sengaja melihat Rara di taman dengan pemuda lain, datanglah Oka yang mengatakan bahwa andai sang ayah tidak mengatakan fakta pahit itu kepada mereka, mungkin mereka masih akan merasa seperti saudara kandung. Tapi saat mendengarkan perkataan Oka, Arata pun lantas membantahnya, lalu berkata bahwa mereka akan tetap menjadi saudara apapun yang terjadi. Tapi setelah mendengarkan perkataan Arata, secara mengejutkan, Oka malah mengatakan suka di depan Arata. Di keesokan pagi, Sion pun bertanya kepada Arata bahwa apakah Arata tidak ingin menganggap mereka sebagai gadis lawan jenis saja. Apalagi beberapa hari yang lalu, Kotono pernah menunjukkan rasa suka kepada Arata. Namun Arata segera menolak pembicaraan itu karena dia akan tetap menganggap kelima saudarinya sebagai kakak beradik yang ia sayangi. Dan walaupun Arata akan disuap dengan 900 triliun sekalipun, Arata akan tetap menolak jika harus menjadikan mereka sebagai lawan jenisnya.
Tapi saat Arata sedang berbincang dengan Sion, Arata pun malah kembali teringat dengan ucapan Oka semalam, di mana setelah Oka mengatakan suka, Oka malah pergi begitu saja, yang membuat Arata menjadi semakin stres untuk memikirkannya. Lalu pada suatu pagi yang cerah, Arata yang sedang latihan dihampiri oleh Minami yang juga sedang ingin berlatih. Namun agar latihan Minami semakin efisien, Arata lantas berkata jika ia akan melatih Minami seperti biasa. Tapi saat melihat Arata yang sedang berbicara dengannya, Minami pun malah kembali teringat dengan kejadian semalam di mana Minami telah tak sengaja mendengarkan perkataan suka dari mulut Oka kepada Arata. Dan karena hal tersebut, Minami yang malu pun mengatakan jika ia ingin latihan sendiri saja. Tapi sesuai dugaan Arata, saat melakukan gerakan dasar, Minami pun terlihat kesulitan dan kaku untuk melakukannya. Namun saat Arata akan membersihkan tubuhnya, ia pun malah tak sengaja bertemu dengan Seiha yang tengah mengganti pakaian tanpa menutup pintu. Melihat Seiha yang sangat cuek dengan apa yang terjadi, Arata pun merasa lega karena Seiha nampaknya tidak mempedulikan fakta jika mereka bukanlah saudara kandung. Tapi setelah mengganti pakaiannya, Arata yang ingin beristirahat malah dihampiri oleh Banri karena ingin melihat kamar Arata yang sebentar lagi akan lulus SMA dan menjadi pria yang matang. Bahkan karena sudah hidup selama 16 tahun bersama, sampai membuat Bandri menjadi hafal dengan sandi laptop Arata. Lalu karena Bandri sedang merasa bosan di rumah, Bandri lantas mengajak Arata untuk keluar rumah sejenak, sekalian membeli ponsel baru untuk Arata. Karena selama ini, Arata selalu memakai ponsel yang jadul yang sudah mulai rusak. Tapi saat melihat Arata dan Bandri yang sedang bersama, sang pelayan pun lantas berkata kalau mereka sedang mengadakan diskon murah untuk para pasangan muda. Namun karena Arata menolaknya, akhirnya mereka pun tidak mendapatkan diskon murah tersebut. Sepulang dari toko iBox, Bandri yang melihat sebuah toko es krim segera mengajak Arata untuk mencoba es krim tersebut. Dan sembari menikmati es krim bersama, Bandri mulai teringat dengan masa kecil mereka yang selalu memperebutkan es krim di kulkas. Namun walaupun mereka sering bertengkar sejak kecil, tapi itulah sebuah hal yang membuat mereka semakin dekat satu sama lain. Dan walaupun mereka sudah mengetahui hal yang sebenarnya, perlahan tapi pasti, waktu akan segera membuat mereka lupa akan fakta tersebut. Namun di rumah, Kotono yang sedang melihat grup keluarga menjadi cukup kesal dan cemburu saat mengetahui jika Bandri sedang berkencan dengan Arata di siang hari. Namun setelah melakukan kencan saudara di hari itu, Arata pun lantas mengatakan bahwa lain kali Bandri seharusnya melakukan kencan bersama pacarnya saja. Dan ternyata alasan Bandri ingin melakukan kencan dengan Arata di hari itu hanyalah untuk membuktikan kepada Minami jika Arata tidak memiliki perasaan kepada setiap saudarinya. Tapi saat Minami sedang fokus membaca pesan Bandri, jarinya malah tak sengaja menyentuh tombol kamera, membuat Minami tak sengaja mengirimkan foto Skibidi ke grup keluarga. Dan walaupun Minami sudah menghapusnya dengan cepat, tapi Kotono sudah melihat foto itu terlebih dahulu. Pada suatu hari, Arata yang sedang sarapan bersama dengan mereka merasa jika Seiha terlihat lebih serius dari biasanya. Dan karena merasa jika ada sesuatu yang mungkin sedang terjadi, Arata yang khawatir segera bertanya kepada Seiha tentang apa yang Seiha pikirkan. Tapi bukannya menjawab pertanyaan Arata, Seiha malah mengajak Arata untuk melakukan sesuatu, yaitu bermain sebuah game yang sudah Seiha persiapkan. Di mana pada game itu, mereka akan menaruh tangan pada setiap lingkaran warna yang ada sesuai hasil dari putaran roda permainan tersebut. Dan karena ini adalah game yang cukup aneh, membuat Arata menjadi cukup panik saat permainan akan segera dimulai. Secara perlahan, Seiha dan Arata pun mulai menaruh tangan mereka masing-masing pada setiap warna yang mereka dapatkan. Dan semakin lama game itu berjalan, pose mereka pun mulai semakin aneh yang cukup membuat Arata menjadi tegang kepada Seiha. Dan setelah pose mereka berdua mulai semakin aneh, Seiha mulai menjelaskan beberapa teori aneh yang berkaitan dengan hormon pemicu rasa suka, yang kemungkinan besar salah satu hormon tersebut sudah membuat Kotono memiliki perasaan kepada abangnya sendiri, yaitu Arata. Mendengarkan penjelasan aneh dari Seiha yang di luar nikah membuat Arata menjadi semakin pusing dan ingin segera mengakhiri game tersebut. Dan lagi-lagi, alasan Seiha ingin melakukan game itu hanya untuk kembali memastikan jika Arata tidak memiliki perasaan terhadap saudarinya. Dan
Dan karena Arata tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan, Seha pun lantas menyimpulkan jika Arata masih normal dan aman seperti biasa. Namun saat Arata baru saja bermain dengan Seha, datanglah Oka yang ingin mengajak Arata ke kamarnya. Lalu setelah mengambil banyak cemilan di kulkas, dengan pedenya, Oka pun segera mengajak Arata untuk buy one take-an sekarang juga, dimana setelah latihan selama beberapa bulan, membuat Oka pun menjadi pede dan yakin untuk mengalahkan Arata. Tapi lagi-lagi, saat melihat baju Oka yang minim bahan, membuat Arata menjadi sedikit canggung di samping Oka. Tapi saat Oka akan melakukan kuncian maut karena kalah, Arata tak sengaja membalikkan keadaan yang langsung membuat suasana menjadi semakin tegang. Dan pedang Arata pun menjadi semakin tegang saat Oka mengatakan jika Arata sudah seperti seorang pria sejati. Namun saat Arata akan merasa salting dengan kejadian itu, tanpa Arata sadari jika Kotono sedang bersembunyi sedari tadi untuk memperhatikan mereka. Keesokan harinya, sepulang sekolah pada siang hari, Arata segera dipanggil oleh sang ayah yang ingin membicarakan suatu hal penting kepada Arata. Sementara di lain sisi, kelima gadis yang telah selesai menonton film drama romance menjadi sangat terpukau dan ingin segera melakukan adegan pada film romance tersebut. Namun karena Kotono masih 16 tahun, Minami pun segera mencari topik lain untuk dibahas saja. Lalu karena sedang merasa gabut, mereka pun memutuskan untuk mencari angin di luar rumah. Tapi saat mereka akan pergi ke luar rumah, dengan perasaan yang kesal, Kotono pun segera mengungkapkan perasaannya jika dia sudah menyukai Arata sejak beberapa tahun yang lalu. Oleh karena itu, mereka tidak harus menganggap Kotono sebagai adik kecil lagi, melainkan saingan yang akan memperebutkan Arata. Kembali pada Arata, di mana ternyata sang ayah sedang menyuruh Arata untuk mencari pasangan demi melanjutkan masa depan keluarga Shinju. Karena walaupun Arata bukanlah anak kandungnya, tapi sang ayah sudah mempercayakan Arata untuk mengurus keluarga Shinju. Namun karena permintaan dari sang ayah yang terlalu cepat, Arata yang masih ingin menikmati masa mudanya berkata jika dia ingin fokus dulu untuk menjaga keenam saudaranya terlebih dahulu, sampai nantinya ia siap untuk menikah. Tapi saat Arata akan pergi meninggalkan sang ayah, kita pun akan melihat sebuah kenangan masa kecil dari seorang gadis bernama Chihiro yang selalu bersama dengan kedua orang tuanya. Dan semenjak perkataan Kotono kemarin, semua gadis keluarga Shinju masih tak menyangka jika Kotono mampu mengatakan hal berani seperti itu. Tapi saat Minami akan berangkat ke sekolah di pagi hari, ia malah tak sengaja berpapasan dengan Arata yang baru saja pulang berlari. Tapi pada saat yang sama, Arata pun mulai curiga terhadap wajah pucat dari Minami di pagi itu. Lalu saat Arata masuk ke rumah, rupanya Banri sedang memberikan makan kepada dogi kesayangan mereka, yaitu dogi yang suka berbuat jahil kepada Arata. Sementara di lain sisi, kita pun akan melihat sebuah latihan keras dari Minami yang sedang berusaha untuk mendapatkan juara 1. Tapi saat Minami sedang fokus dalam latihan tenis tersebut, ia malah teringat dengan perkataan Kotono. Ia lantas malah tak sengaja membuat kaki Minami menjadi encok. Namun karena masih belum puas dengan latihan itu, Minami lantas mengajak seorang senpai-nya untuk berlatih bersama sampai waktu pulang tiba. Dan ternyata walaupun Minami bisa mengalahkan Nao yaitu senpai dengan mudah, tapi Minami sangat menghormati Nao yang sudah melatihnya sampai menjadi atlet terbaik di sekolah. Tapi saat baru saja bersama dengan Nao, Minami tak sengaja mendengarkan sebuah rumor mengatakan bahwa jika pada pertandingan ini sekolah mereka kalah, maka Nao akan memutuskan untuk pensi karena masalah ekonomi yang sedang ia hadapi. Namun walaupun Nao sedang memiliki banyak masalah finansial, hal itu tidak membuat semangat Nao pudar untuk melatih Minami agar menjadi seorang atlet terbaik di Jepang. Dan karena hal itulah yang membuat Minami sangat hormat kepada Nao. Namun ketika Minami akan melanjutkan latihan di rumah, datanglah Arata yang ingin bertanya tentang kaki Minami yang sedang terluka saat ini. Dan walaupun Minami sudah berusaha untuk menyembunyikannya, Arata ternyata sudah mengetahui jika kaki Minami sedang dalam masalah. Dan Arata yang sangat khawatir memutuskan untuk melakukan peregangan kepada kaki Minami.
Tapi fokus Arata pun seketika hancur ketika menyadari satu hal bahwa Minami sebenarnya adalah gadis yang sangat cantik ketika sedang diam. Akan tetapi, walaupun kaki Minami sedang bermasalah, tak membuat semangat Minami hilang sedikit pun untuk meraih juara satu pada turnamen tenis nanti. Karena Minami harus bisa membuat tim mereka menang untuk mendapatkan uang yang banyak demi bisa menyelesaikan masalah ekonomi Nao. Namun saat baru saja keluar dari ruang gym, Arata tak saja bertemu dengan Kotono yang ingin bertanya tentang apa yang sedang Arata lakukan bersama Minami di ruang gym tersebut. Namun karena pertanyaan Kotono yang begitu tiba-tiba, malah membuatnya menjadi malu sendiri dan pergi begitu saja. Lalu pada esok hari, Minami langsung menunjukkan skill yang ia miliki demi bisa mendapatkan juara satu pada turnamen tenis tahun ini. Akhirnya setelah melakukan perjuangan keras di hari itu, tim mereka berhasil mencapai grand final selangkah lebih dekat untuk menuju juara pertama. 私にはあなたにか。ゲームセット。早くバス乗っちゃって。はーい。早くお風呂入ってアイス食べ。 Saat pulang ke rumah, Arata yang khawatir dengan Minami segera melakukan peregangan lagi agar Minami bisa siap untuk turnamen beberapa hari lagi. Namun keesokan harinya, Arata yang ingin pergi sarapan terkejut saat melihat Bandri yang sedang memakai baju tempur Skibidi. Dan sebagai adik yang baik, Arata lantas menyuruh Bandri untuk segera mengganti bajunya. Tapi ketika Arata sedang sibuk berbincang dengan Bandri, datanglah Seiha mengatakan jika Minami sudah menghilang sejak tadi pagi. Lagi pula Arata sudah tumbuh besar dan hampir menjadi